Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kendar Hermawan, guru mata pelajaran perbaikan peralatan listrik di kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik SMKN 2 Kota Tasikmalaya. Baik anak-anakku sekalian, materi hari ini kita akan mencoba melakukan instalasi AutoCAD. AutoCAD sendiri merupakan sebuah software atau program aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan perencanaan sistem kelistrikan. Kita bisa melakukan analisa terhadap sistemnya, kemudian kita bisa merancang bangun gambar kerja atau diagram pengawatan sebuah perencanaan instalasi listrik. Nah, diharapkan setelah kalian bisa mempelajari AutoCAD ini, kalian bisa mengetahui semua komponen yang dibutuhkan di dalam melakukan sebuah perencanaan instalasi listrik. Kemudian kalian bisa membuat atau membangun atau merancang bangun gambarnya, dan setelah itu, setelah kalian bisa membuat gambarnya, kalian bisa mengaplikasikannya di lapangan. Nah, kaitannya dengan mata pelajaran perbaikan peralatan listrik, outcome-nya kalian bisa melakukan analisa terhadap kerusakan yang ada dalam sistemnya. Kemudian selanjutnya tentunya bisa melakukan troubleshooting kepada apabila terjadi adanya ketidaksesuaian di dalam sistem kelistrikan yang sedang berjalan atau berfungsi, ya. Baik anak-anakku sekalian, kita menyiapkan terlebih dahulu softwarenya, ya. Nah, ini untuk AutoCAD. Nah, ini kita siapkan, ya. Ada yang versi 64, ada yang versi 32. Nanti kalian bisa melakukan penyetingannya atau bisa melihat mana yang bisa kalian gunakan dengan merunning DXDiag. Caranya adalah dengan tekan tombol window dan tekan tombol R secara bersamaan, itu akan muncul running system. Kemudian ketikkan DXDiag terlebih dahulu. Setelah itu enter. Yes, pilih yes. Nah, ini bisa kita lihat di sini yang kita gunakan adalah Windows 7 Ultimate 64 bit. Nah, berarti kalian harus menyiapkan softwarenya dengan menggunakan 64 bit. Berikutnya, supaya semuanya bisa menggunakan, kita akan mencoba mempelajari dari mulai AutoCAD 2006, ya. Support untuk 64 bit sesuai dengan spek komputer yang kita miliki sistemnya. Terus kenapa saya akan coba menggunakan AutoCAD yang 2006? Karena ini tidak membutuhkan spek yang terlalu tinggi. Jadi dengan komputer kalian yang Celeron atau menggunakan Core i3 atau yang lebih tinggi lagi dengan prosesor AMD misalkan, kalian bisa menjalankan sistemnya dalam kondisi normal. Baik, karena ini dalam packingan disk image file, berarti kita juga harus menyiapkan ISO image. Nah, ini untuk membuka packingannya. ISO. Nah, ini Ultra ISO, ya, kita gunakan softwarenya. Pertama yang kita lakukan adalah melakukan instalasi
Ultra ISO terlebih dahulu karena nanti akan kita buat ISO image atau kita buat AutoCAD-nya terbuka ya untuk bisa dilakukan instalasi. Kemudian kita launch, serial numbernya kita masukkan. Ini untuk pembelajaran saja. Nanti kalau kalian sudah bekerja dan punya uang, kalian register secara online. Baik, sekarang langkah selanjutnya setelah Ultra ISO terinstall, Anda bisa membuka packingan AutoCAD menjadi berbentuk CD ya, sehingga kita bisa melakukan instalasi terhadap sistemnya. Caranya klik kanan pada CD drive, kemudian di sana ada Ultra ISO, kemudian lakukan mounting ya. Arahkan ke softwarenya yaitu AutoCAD 2006 64 bit. Klik ini. Kemudian setelah itu klik CD drive, ini akan muncul unpacking dari AutoCAD-nya itu sendiri. Kemudian pilih setup. Di sini ada application, kita klik kanan, kemudian run as administrator supaya sistemnya bisa kita jalankan karena kita memberikan perintah sebagai admin. Muncul tampilan seperti ini. AutoCAD 2006 Autodesk. Nah, kemudian pilih standalone installation. Kemudian kita pilih install. Pilih OK. Kemudian klik next. Kita accept lisensi agreement-nya, pilih next. Serial number-nya kita buat seperti ini. Nanti akan kita lakukan penyetingan untuk bisa AutoCAD-nya bisa digunakan secara maksimal, bukan trial ya. Klik next, klik next. Kita tunggu. Nah, ini proses pengkopian data yang dibutuhkan oleh softwarenya itu sendiri. Ini tergantung dari spesifikasi dari komputernya. Kalau komputer Anda memiliki spesifikasi yang tinggi, khususnya prosesor dan RAM-nya, itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama proses pengkopiannya. Tapi kalau misalkan kecepatan pemrosesan datanya atau memorinya kurang, mungkin kalian harus lebih banyak bersabar ya. Seperti itu. Baik, nah ini dilanjut dengan proses copying data atau proses penduplikasian data ke dalam hard disk yang file-file yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem dari AutoCAD itu sendiri.
Yang sedang kita laksanakan atau yang sedang kita lakukan adalah proses instalasi software AutoCAD. Nah, buat anak-anakku sekalian, ini untuk semua software bisa dilakukan hal yang sama. Artinya, kalian bisa mempelajari menginstalasi satu software. Nah, untuk software-software yang lainnya juga cara melakukan instalasinya sama ya seperti ini. Jadi ini pembelajaran basic aja. Jadi kalian bisa juga melakukan instalasi untuk software-software yang lain. Oke, setelah tampilan seperti ini kita klik finish. Baik, software AutoCAD sudah terinstall. Ini kita bisa lihat di desktop. Ini adalah software yang icon yang melingkan antara icon ini dengan softwarenya. Kemudian untuk menjalankan sistemnya, nah ini close saja terlebih dahulu ya supaya lebih jelas. Untuk menjalankan sistemnya, caranya adalah dengan melakukan hal berikut. Klik kanan, Run as Administrator. Oke, pilih Run Program. Langkah selanjutnya adalah melakukan aktivasi. Nah, ini saya sarankan, ini untuk sampel aja ya. Kalian nanti yang sudah punya uang, ini kalian beli ya. Kalian beli. Karena ini untuk trial saja, nanti kalian bisa melakukan pembelian secara online, kemudian memasukkan serial numbernya. Nanti kalian bisa menggunakan AutoCAD atau softwarenya secara maksimal. Baik, sampai sini proses instalasi dari software AutoCAD. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pertemuan berikutnya adalah bagaimana melakukan penyetingan area kerja. Nah, sebelum kita masuk ke video yang selanjutnya, subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga kalian mendapatkan pemberitahuan untuk video-video dalam channel saya berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.